Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa. Maaf, selamat pagi siswa kelas 10 ya, SMK. Maaf karena ibu baru sempat membuat video pembelajaran. Kemarin ibu janjikan katanya sore, tapi ternyata kondisi badan ibu benar-benar drop dan ibu juga gak sempat untuk mengerjakannya. Jadi alhamdulillah dan maaf hari ini baru sempat memberikan video pembelajaran ya. Kemarin ibu sudah memberikan foto-foto materi ya terkait tentang persamaan dan pertidaksamaan satu variabel ya, dan ibu menyuruh kalian untuk menulis ulang materi tersebut di buku catatan kalian. Oke, karena informasi dari kurikulum kebagian besar di antara kalian itu tidak memiliki buku paket. Jadi ibu memberikan foto-foto materi agar kalian bisa mencatatnya kembali di buku catatan. Semoga kalian ini ya mengerjakannya. Oke, hari ini ibu mau membahas soal yang ibu berikan kemarin tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Oke, apa sih perbedaannya persamaan dan pertidaksamaan ya? Kalau persamaan itu ciri khususnya dia pakai tanda sama dengan kalau persamaan. Sedangkan kalau pertidaksamaan ciri khususnya dia bisa menggunakan tanda lebih besar, bisa menggunakan tanda lebih kecil ya. Mau bilangnya ini kurang dari atau lebih dari boleh ya. Lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan ya. Jadi ada 4 tandanya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu perbedaannya. Kalau persamaan pasti menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan pasti menggunakan keempat tanda ini. Tapi salah satunya ya, enggak semuanya dipakai gitu. Oke. Kita mulai dari nomor 2. Kemarin ibu ngasih soal nomor 2 itu bagian B dan G ya. Oke, nomor 2B dan G. Kalau dilihat dari bentuknya, karena nomor 2 ini dia semuanya menggunakan tanda sama dengan, maka nomor 2 ini disebut sebagai persamaan. Ingat ya, nomor 2 ini disebut sebagai persamaan. Oke, kita kerjakan dari nomor 2B dulu. Nomor 2B itu soalnya katanya apa? 2 dikali 1 dikurang X sama dengan 8. Yang kalian cari itu adalah tentukan penyelesaian. Maksudnya itu penyelesaian dari nilai X-nya itu berapa sih? Ya, jadi si X-nya itu harus kita cari. Nih, nilai X yang ini harus kita cari untuk menyelesaikan persamaan ini. Gitu ya. Nah, oke. Ini di sini ibu udah nulis 2 dalam kurung 1 dikurang X sama dengan 8. Artinya kalau misalkan ada tanda seperti ini ya, ini tuh artinya dikali. Mana yang harus dikali? Jadi angka yang ada di luar kurung harus dikalikan semua dengan yang ada di dalam kurung. Berarti harus kali satu-satu. 2 harus dikali dengan 1 ya. Terus siapa lagi? Terus 2 dikali dengan min X gitu ya. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. 2 kali min X hasilnya adalah min 2X baru sama dengan 8. Nah, kalau di soal gini, kita kan mau nyari nilai yang ada variabel X-nya kan ya. Nah, di sini min 2 udah ada variabel X-nya. 2 di sini nggak punya. 8 di sini juga nggak punya gitu kan. Nah, kita langkah pertama adalah membuat si ini nih. Si variabel X ini dia biar sendirian. Ini kan masih ada angka 2 ya yang menemani ya. Nah, sekarang biar si min 2X ini sendiri, berarti si 2 harus hilang. Caranya 2 harus hilang adalah dengan memasukkan lawannya. Di sini kan ada plus 2, berarti lawannya adalah min 2. Jadi masukkan lawannya min 2 ini ke 2 ruas ini. Berarti artinya gini, 2. Oke, kita lanjut. Jadi 2 dikurang 2X ya, dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 ya. Ya, jadi
kita kurangi 2 karena kita mau menghilangkan si 2 ini yang ada di ruasnya variabel X ya. Jadi untuk menghilangkan 2 kita masukkan lawannya. Ini kan plus 2 berarti lawannya min 2 gitu ya. Oke, kita ini ya punya hutang 2 dibayar 2 karena tanda negatif itu artinya hutang, tanda positif artinya bayar. Berarti ini habis ya. Sisa adalah min 2x ya. Baru sama dengan 8 kurang 2 hasilnya adalah 6. Min 2x itu artinya min 2 dikali x sama dengan 6. Kita kan mau nyari nilai x, maka min 2 harus pindah gitu kan ya. Berarti x sama dengan 6, lawannya kali adalah bagi. Nah, dibagi berapa? Karena ini yang mau kita pindahkan min 2 berarti dibaginya min 2. Kalau di sini 3 berarti dibagi 3 gitu ya. X sama dengan plus bagi min hasilnya min. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi X-nya itu kita dapat di 3. Min 3 maaf ya. Oke, ngerti ya? Insya Allah lah ngerti ya. Kita lanjut ke bagian G ya. G itu di sini soalnya adalah 4x dikurang 2 ya. 4x dikurang 2 dibagi 3 terus sama dengan 6x dikurang 7 dibagi 7 gitu ya. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini ya, di sini kan bentuknya pecahan ya. Kalau ini kan tadi bentuknya bukan pecahan, ini juga bukan pecahan. Ini ada pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Di sini pun di ruas kanan pun sama, ada pembilang dan juga ada penyebut ya. Jadi langkah pertama adalah kalian harus mengkalikan silang. Ini berarti kali mana? Atas kali bawah ya. Ini juga sama, atas kali bawah gitu. Hanya disilangkan ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Jadi artinya adalah 7 dikali 4x min 2. Jadi ini sama ini. Jadi tulis yang di luar kurung itu adalah angka yang sedikit ya. 7 kan ini cuma satu suku. Kalau yang ini dua suku kan, 4x dikurang 2. Nah, sekarang ini kali ini berarti siapa yang di luar? Yang di luar angka 3 baru dikali yang dalamnya adalah 6x dikurang 7. Jadi usahakan yang di luar kurung adalah yang sukunya lebih sedikit gitu ya. Oke, sekarang kita kalikan. Ini kali ini kali ini. 7 kali 4x hasilnya adalah 28x. 7 kali min 2 hasilnya adalah min 14 gitu ya. Sama dengan 3 kali 6x 18x ya. Ini kali ini kali ini. 3 kali min 7 min 21 gitu. Oke. Nah, terus bagaimana lagi ya di sini? Nah, di sini Bu, di sini ada ruas ada X, di sini juga ada X. Terus gimana Bu? Ya. Jadi gini, kalau enggak ya, kita kumpulkan yang punya variabel X dan kumpulkan yang tidak punya variabel X. Di sini yang punya X siapa? 28. Min 14 punya enggak? Enggak. Di sini yang punya X siapa? 18. Min 21 punya enggak? Enggak. Berarti gini aja, kita tukar posisi. Jadi ini ditukar sama ini ya. Biar apa? Biar nanti si 8x bergabungnya sama dengan 28x, si min 14 bergabungnya sama si min 21. Jadi yang punya x dengan yang punya x, yang nggak punya x dengan yang nggak punya x. Berarti hasilnya gini, kan ini mau pindah, berarti di sini sisanya siapa? 28x. Ini pindah. Nah, ini yang mau pindah kan? 8x jadi tamu kan? Nah, jadi kalau jadi tamu berarti lawannya dari plus adalah negatif. Berarti negatif berapa? 18x. Tulis dulu sama dengannya, jangan lupa ya. Nah, terus ini kan pindah, tapi ini tuan rumahnya ya, tulis dulu tuan rumahnya min 21. Ini pindah nih, tadinya min 14, pindah, ngelewatin sama dengan harus berubah tanda, jadi plus 14. 28x dikurang 18x, karena ini variabelnya sama-sama x, berarti bisa dikurang. 28 dikurang 18 hasilnya 10x, sama dengan punya hutang 21 dibayar 14, berarti hutangnya ada berapa? Sisa lagi hutangnya, sisa ada tuh 7 ya. Jadi x nya bagaimana? 10x itu artinya 10 dikali x sama dengan min 7 gitu kan ya. Jadi hasilnya bagaimana? X sama dengan min 7 dibagi 10. Jadi x sama dengan berapa kira-kira? Min bagi plus min, 7 bagi 10 0,7 gitu ya. Itu hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, di sini di soal evaluasi 2, wow, udah terlihat ya berbeda tandanya ya. Ini tandanya pertidaksamaan karena di sini semua tidak ada yang memakai sama dengan. Oke, kalau gitu yang kemarin Ibu suruh kerjakan di soal evaluasi 2 ini adalah nomor 3 bagian B dan bagian F. Sama nomor berapa? Sama nomor 7 ya. Oke, kita lihat dulu nomor 3 bagian B ini soalnya adalah
2 dikali 2x dikurang 5 kurang dari 7. Oke, ini soal yang B evaluasi 2 ini sama dengan soal B evaluasi yang pertama ya. Hampir mirip ya, cuma beda tanda. Kalau ini dia persamaan, kalau ini pertidaksamaan. Dan sama, dia itu disuruh untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Artinya, dia itu mencari nilai dari variabel apa? X gitu ya. Oke. Sekarang kita, di sini ternyata ada angka yang di luar kurung. Berarti kita harus mengalihkan semua angka yang ada di dalam kurung. 2 kali 2x hasilnya adalah 4x. 2 kali min 5 hasilnya adalah min 10 kurang dari 7. Oke, sekarang kita kan mau mencari nilai x ya. Nah, ternyata si x ini masih berdampingan dengan min 10. Nah, kita harus menghilangkan min 10-nya. Bagaimana menghilangkan min 10? Memasukkanlah lawannya ke ruas kiri dengan juga ruas kanan. Oke, tulis dulu berarti 4x min 10. Apa lawan dari min 10 adalah plus 10 kurang dari 7 apa? Plus 10. Kalau dimasukkan plus 10 maka ini juga harus dimasukkan plus 10 biar adil ya. Nah, ini kan tadi dimasukkan biar apa? Biar hilang kan. Punya hutang 10 dibayar 10 berarti lunas. Habis ya. Sisa siapa? Sisa 4x kurang dari 7 tambah 10 17 gitu. 4x artinya apa? 4 dikali x kurang dari 17. Jadi x-nya itu bagaimana? X itu kurang dari 17, lawan dari kali adalah bagi. Dibagi berapa? 4. Nah, jadi ini nilainya. Jadi x-nya itu kurang dari 17/4. Kalau kalian nggak mau ngebagi, ya udah cukup sampai sini. Kalau kalian mau ngebagi, ini pasti hasilnya koma-koman ya, 4, sekian gitu ya. Karena 17 bagi 4 itu hasilnya 4, sekian gitu ya. Jadi hasilnya itu sebenarnya 4, sekian gitu. Oke, kita lanjut ke nomor yang F ya. Yang G soalnya yang ini ya, 8x dikurang 50 ya. 8x kurang 50 kurang dari 4x ya, 4x tambah 90. Nah ya, ini hampir sama kayak ini, cuman yang G yang ini itu dia bentuknya kan pecahan. Kalau ini bukan pecahan, cuma variabel x-nya itu tersebar di ruas kiri sama ruas kanan. Sama kayak tadi, lebih baik kita pindahkan ya. Cara memindahkannya, nah kamu pilih ya variabel x yang lebih kecil yang mana. Ini kan 8, ini 4, yang lebih kecil yang ini kan. Berarti ini yang harus pindah ya. Pindah bertukar dengan yang 50 gitu. Biar nanti hasilnya nggak negatif terus biar kalian nggak pusing gitu ya. Oke, sekarang kita pindahkan. Kalau ini pindah berarti tuan rumahnya adalah 8x. 4x nya pindah, tadinya plus berubah jadi min 4x kurang dari tuan rumahnya siapa, ini kan udah pindah berarti tuan rumahnya 90 plus 50 pindah berubah jadi min 50. 8 dikurang 4 hasilnya 4x kurang dari 90 kurang 50 40. 4x artinya 4 dikali x kurang dari 40. Jadi nilai x-nya berapa? X kurang dari 40. Lawan kali adalah bagi. Bagi berapa jadinya? Karena di sini 4 berarti dibagi 4. Jadi x-nya adalah 40 bagi 4 10. Gitu ya. Ngerti ya? Insyaallah ngerti ya. Ini yang F ya. Oke, untuk nomor 7 ya, terakhir ya. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran 50 cm dan lebar 4x tambah 2. Ya, jadi yang diketahui itu panjang sama lebarnya. Oke, kita tulis dulu di sini. Diketahui ya. Diketahui apanya? Panjangnya katanya 50 cm. Terus apalagi katanya? Dan lebarnya adalah 4x tambah 2. Berarti lebarnya adalah 4x tambah 2 cm. Nih, ini ya. Nah, terus yang apalagi yang katanya? Luas tanah tersebut tidak kurang dari, nah ada kata-kata tidak kurang dari 700 meter. Berarti kalau 700 meter pas boleh nggak? Boleh ya, karena dia bilangnya tidak kurang dari 700 meter. Berarti kalau 700 pas boleh? Boleh. Jadi contoh gini, kelas 10 ya, jumlah siswanya tidak boleh kurang dari 20 ya, tidak boleh kurang. Berarti kalau misalkan pas 20 boleh nggak? Boleh gitu ya. Ya, artinya lagi berarti kalau tidak boleh kurang ya, berarti dia itu harus lebih besar dong dari 700, karena dia di sini ada kata-kata tidak boleh kurang. Tidak kurang dari 700 berarti artinya harus lebih besar dari 700 gitu ya. Oke, berarti di sini Ibu tulis ya, ini panjang, ini lebar L kecil ya.
Nah, L-nya itu katanya tidak kurang dari berapa katanya? Dari 700 cm persegi. Ya. Gitu ya. Nah, maaf di sini bukan cm ya, ini meter persegi. Gitu. Ya. Nah, otomatis kayaknya ini bentar. Berarti ini ternyata kayaknya ini salah satuan ya. Ini harusnya meter, ini juga meter gitu ya. Karena ini kalau mau dirubah ini agak susah juga ya ininya. Oke, jadi kita samakan aja satuannya, ini meter, ini meter, ini meter persegi ya. Oke, berarti kalau kita masukkan ya, kan yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah berapa sentimeter kah panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Berarti panjang dan lebar sebenarnya gitu ya, berapa sentimeter ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut gitu. Oke, berarti nanti kamu buatnya gini ya, karena L nya itu tidak boleh kurang dari, nah rumus luas persegi panjang itu apa sih? Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Karena luasnya itu tidak kurang, berarti harusnya lebih apa? Harus lebih besar. Karena jadi nanti kebalikannya, kalau tidak boleh kurang berarti harus lebih besar. Harus lebih besar karena dia kalau 700 itu boleh, maka ada tanda sama dengan di sini. Jadi pembatasnya adalah 700 gitu ya. Maaf, harusnya di sini L dulu ya. L dulu gitu. Nah, kita masukkan P-nya berapa? P-nya 50 dikali L-nya berapa? 4x tambah 2. Kalau enggak kita kurungin dulu ya, lebih besar dari L-nya berapa? 700. Kita kalikan 50 kali 4x 200x. 50 kali positif 2 plus 100 lebih besar sama dengan 700. Oke. Di sini yang berdampingan dengan X itu adalah 100, berarti lawan 100 adalah min 100, berarti 200x tambah 100 dikurang 100 lebih besar dari 700 dikurang 100. Ini habis ya, berarti sisa 200x lebih besar dari 700 kurang 100, 600. Jadi X lebih besar dari 600 dibagi, karena ini perkalian ya, lawan perkalian adalah bagi 200 ya, jadi ibu kesiniin. Jadi X lebih besar sama dengan 600 bagi 200, hasilnya adalah 3 ya gitu. Jadi panjangnya itu sebenarnya tetap, panjangnya itu adalah 50 meter, dan sedangkan lebarnya itu adalah lebarnya itu lebarnya itu maksimal, lebar maksimal, bukan maksimal ya, minimal, maaf, lebarnya itu adalah minimal karena dia kan harus lebih besar dari 3 ya, minimal 3 meter gitu, minimal 3 meter ya. Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau tadi kita membahas satu variabel, sekarang kita bahas dua variabel. Ya, berarti kalau ada dua variabel berarti variabelnya ada dua ya. Contoh di sini nilainya ada x sama y. Berarti ada dua variabel ya. Ini pun sama x, y, x dan y ya. Jadi bebas, boleh a dan b, boleh x dengan y, boleh z dengan w, apapun itu, yang penting variabelnya berbeda ya, dan dia ada dua. Dan kalau yang ini kan variabelnya cuma ada satu ya, hanya x saja ya, ini x, terus ini pun walaupun ada dua ya, tapi tetap sama variabelnya x, ini x, ini x ya, jadi bisa dijumlahkan nanti. Kalau ini kan variabelnya berbeda, yang satu x, variasi yang satunya y. Oke. Nah, di sini ada bentuk umum dari persamaan linear dua variabel, yaitu ax tambah by sama dengan c, gitu ya. Jadi variabelnya tetap dua, ada x sama ada y ya. Nah, di sini ada himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel, atau biasa ibu singkat PLDV. Jadi persamaan linear dua variabel itu ibu singkat PLDV ya. Nah, di sini ada contoh PLDV, yaitu x tambah 2y sama dengan 4 ya. Disuruh mencari nilai x dan y-nya gitu ya. Nah, di sini untuk mencari nilai x dan y-nya itu, kalau misalkan disuruhnya dia bilangan cacah kan ya. Bilangan cacah itu kan, kalau misalkan untuk bilangan cacah ya, bilangan cacah itu kan katanya dimulai dari 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Jadi kita bebas mau ngambil yang mana gitu. Jadi kalau lebih gampangnya kita lebih baik ngambil yang
angka genap, yaitu 0 bisa, 2 bisa, 4 bisa, 6 bisa, terus 8 juga bisa gitu ya. Tapi jangan usah banyak-banyak deh. Nah, kalau di buku yang diambil hanya ada 3 dan itu bilangan genap semua ya. 0 itu termaksudnya bilangan genap ya. 0, 2, dan 4 ya. Jadi ini kan persamaannya X tambah 2Y sama dengan 4 ya. Kita tulis dulu. X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, di sini kebetulan yang ditanya adalah apabila X dan Y-nya itu adalah bilangan cacah, ya kan ya. Apabila X dan Y-nya bilangan cacah. Tadi kan Ibu udah bilang kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan di soal ini yang diambil bilangan cacahnya ada 3, yaitu bilangan genap 0, 2, dan 4. Kalian bebas mau ambil bilangan cacah berapapun ya. Bebas ini mah ya. Nah, terus di sini ya, tadi kan diambilnya 0, 2, 4 ya. Pada saat X-nya 0 ya, pada saat X-nya 0 kita cari sekarang Y-nya berapa. Jadi 0-nya diganti, X-nya diganti 0, 0 ditambah ya. Oke, maaf tadi ada gangguan ya. Kita lanjut ya. 0 tambah 2Y sama dengan 4 karena X-nya diganti 0 ya. 0 tambah 2Y pasti hasilnya adalah 2Y sama dengan 4. Kita mencari nilai Y, berarti Y sama dengan 4 dibagi 2 karena ini 2 kali Y artinya ya. Y sama dengan 2. Ibu 2 dari mana nih? Dari 2 yang ini pindah ke sini. Dari kali beda lawannya adalah bagi. Jadi Y-nya 2. Sama enggak? Pada saat X-nya 0, Y-nya 2, betul ya. Nah, terus sekarang pada saat X-nya 2 ya. Berarti X tambah 2Y sama dengan 4. X-nya ganti 2 ya. Oke, kita ganti 2 ditambah 2Y sama dengan 4. Berarti oke, di sini yang berpapasan dengan 2Y adalah angka 2. Berarti kita harus masukkan atau menghilangkan angka 2 dengan memasukkan lawannya. Berarti bagaimana? 2 tambah 2Y dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2. Gitu ya. Ini habis ya. Berarti sisa 2Y sama dengan 4 kurang 2 hasilnya 2. Berarti Y sama dengan 2 dibagi 2. Jadi Y-nya adalah 1. Betul tidak pada saat X-nya 2, Y-nya 1? Betul. Oke, begitupun dengan pada saat X-nya 4, berarti X tambah 2Y sama dengan 4. Berarti 4 tambah 2Y sama dengan 4. Kita masukkan lawannya untuk menghilangkan 4, berarti 4 tambah 2Y dikurang 4 sama dengan 4. Kurang 4, gitu ya. Ini habis, berarti ini 2Y sama dengan 4 kurang 4, 0. Berarti Y sama dengan 0 dibagi 2. Y-nya berapa? 0. Ternyata pada saat X-nya 4, Y-nya itu 0. Betul nggak? Ternyata benar. Nah, setelah itu di sini kan kolom bawah adalah X tambah 2Y. X-nya 0, 2Y-nya berapa? Nah, gini. Kan ditanyanya adalah X tambah 2Y, ya kan? Nah, di sini kan dapat nih. Yang pertama X-nya dapat 0, ya kan? X-nya kita masukkan 0, Y-nya dapat 2. Berarti ini X. Nah, gini kan. Rumusnya adalah tadi X tambah 2Y sama dengan X-nya tadi dapatnya 0 ditambah 2 dikali Y-nya dapat berapa? 2, ya kan? Kali 2. Berarti 0 ditambah 2 kali 2, 4. Hasilnya 0 tambah 4, hasilnya berapa? 4. Gitu. Nah, kalau yang ini, tadi yang dimasukkan X-nya 2, dapat Y-nya adalah 1. Berarti 2,1. Gitu ya. Sama kayak tadi, X tambah 2Y sama dengan X-nya dapat 2, ditambah 2 dikali Y-nya dapat 1. Gitu ya. Sama dengan 2 ditambah 2 kali 2, 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ternyata ini dapat 4, ini dapat 4, benar nggak? 4, 4. Oh, dan satu lagi. Apa ini? Pada saat X-nya 4, Y-nya berapa? Y-nya 0. Kita masukkan X tambah 2Y sama dengan X-nya dapat 4. 4 tambah 2 kali Y-nya 0 ya tadi. Sama dengan 4 ditambah 2 kali 0, 0. Sama dengan 4. Nah, ternyata terbukti pada saat X-nya 0, Y-nya 2, kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini pasti hasilnya juga sama dengan 4. Terbukti kan? Katanya kan ini sama dengan 4, berarti hasilnya terbukti semua 4 gitu ya. Jadi berapapun nilai X-nya, kalau Y-nya betul ya, pasti dia akan menghasilkan nilainya 4 gitu. Oke? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau tadi persamaan, kalau persamaan itu tadi tandanya adalah ada tanda sama dengannya. Kalau ini pertidaksamaan linear dua variabel, berarti cirinya yang pertama tidak ada tanda sama dengan, yang kedua variabelnya ada dua gitu ya. Kita masuk langsung aja ke contoh di sini ya. Gambarlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut pada bidang kartesius.
Nah, dan R-nya itu adalah himpunan bilangan real. Kalau tadi bilangan cacah, sekarang bilangan real ya. Sama seperti dulu yang pernah Ibu bahas, kalau kalian mau mencari kalau misalkan dia itu termaksud ke dalam bilangan real, berarti kalian harus tahu potongan titik potong di sumbu X dan juga titik potong di sumbu Y gitu ya. Oke, kita cari yang pertama dulu, yang A ya. Yang A itu katanya apa soalnya? 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6 gitu ya, dimana katanya x dan y nya itu anggota bilangan real gitu ya. Oke, ini Ibu udah nulis yang pertama itu 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6, dimana x dan y nya itu anggota bilangan real gitu ya. Nah, ingat kalau dia anggota bilangan real ya, R itu real ya, dia itu harus tahu titik potong atau Ibu singkat tipot dari apa? Dari sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi kalau misalkan dia itu termaksud dalam bilangan real, kalian harus tahu titik potong dari sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Nah, sekarang sebelum kita memasukkan ke dalam grafiknya, berarti kalian harus rubah dulu deh gini ya, biar enak kita rubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Oke. Nah, berarti kita rubah dulu yang lebih enak ke dalam bentuk persamaan. Berarti gini, ini rubah ya, yang ini nih, rubah ke dalam bentuk persamaan, berarti 2x tambah 3y. Berarti karena dirubah dalam bentuk persamaan, berarti harus tanda sama dengan 6 gitu. Jadi yang ini dirubah ke dalam bentuk persamaan dulu. Oke, sekarang kita cari tipot apa? Titik potong dari sumbu X. Kalau mencari tipot di sumbu X, maka y-nya itu sama dengan 0. Berarti ganti y-nya dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya, 2x tambah 3y sama dengan 6. Ganti y-nya dengan 0. Berarti 2x tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2x ditambah 3 kali 0, 0 sama dengan 6. 2x tambah 0 pasti hasilnya 2x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2. Jadi x-nya berapa? 3. Berarti kita dapat nih titik potong sumbu X, di mana dia X, Y, hasilnya adalah X-nya dapat 3, Y-nya dapat 0 gitu. Nah, kita cari sekarang tipot sumbu Y. Maka dibalik ya, X-nya yang 0 sekarang gitu ya. Kalau tadi sumbu X, Y-nya 0, sekarang kalau sumbu Y, X-nya yang 0. Nah, kita masukkan persamaannya apa? 2x tambah 3y sama dengan 6 ya. Terus masukkan katanya x-nya 0, berarti 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 pasti hasilnya 0, ditambah 3y sama dengan 6. 0 tambah 3y pasti hasilnya 3y sama dengan 6. Jadi y sama dengan 6 dibagi 3. Y sama dengan 2. Ternyata y-nya dapat 2. Berarti kita dapat x, y, y-nya dapat X-nya dapat 0 ya, berarti ininya 0, Y-nya dapat 2 gitu. Nah, kalau sudah, kita buat grafiknya gitu ya. Biar enak kalian pakai ini ya, pakai penggaris ya, biar kalian pas gitu nitik-nitikinnya. Kan kalau di penggaris mah ada skala-skalanya ya. Kalau Ibu kan nggak pakai penggaris, jadi jangan diikutin. Kalau kalian harus pakai penggaris ya. Di sini Ibu masukkan 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang pertama kita dapat 3,0, berarti X-nya 3. Kan ini sumbu Y, ini sumbu X ya. X-nya 3, Y-nya 0, berarti sini dong. Nah, yang kedua adalah 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya dapat 2, berarti di sini ya. Nah, kalau sudah berarti kita garisin. Nih. Nah, gitu ya. Nah, terus gimana Bu abis ini? Nah, abis ini kan ini udah selesai, tapi kan kita belum ngebalikin ya. Tadi kan kita rubah ke bentuk persamaan, sekarang kita balikin lagi ke dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaannya tadi katanya lebih besar sama dengan 6. Nah, kita harus arsir nih daerahnya, kira-kira daerahnya yang mana ya? Lebih besar dari 6. Nah, sekarang karena mintanya lebih besar dari 6, maka kamu arsirnya adalah ke mana coba? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Nah, ke sini nih. Ini adalah daerah penyelesaian atau daerah hasilnya.
ya. Bu, kalau kurang dari 6 berarti kemana? Ya udah ke bawah ngarsirnya, karena ini mintanya lebih besar dari 6, ya lebih besar berarti kamu ngarsirnya ke atas gitu. Oke, ngerti ya? Oke, selanjutnya kita kerjakan bagian yang B. Yang B itu katanya X tambah 2Y kurang dari 4, dan dia tetap adalah X dan Y-nya itu anggota bilangan real ya. Nah, disuruhnya itu adalah mencari himpunan penyelesaian serta membuat bidang kartesiusnya. Sama kayak yang A tadi ya. Oke, sama kayak tadi ya. Karena dia itu bilangan real ya, X dan Y-nya anggota bilangan real, berarti kita harus mencari apa? Mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita mencari tipotnya, berarti kita harus rubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Jadi bagaimana? X tambah 2Y sama dengan 4. Kita cari tipot sumbu X, maka Y sama dengan 0 gitu ya. Tulis ulang, X tambah 2Y sama dengan 4 ya. Ganti Y-nya dengan 0, berarti X tambah 2 kali 0 sama dengan 4. X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 4. X tambah 0 hasilnya X sama dengan 4. Oke, jadi nanti di sini X, Y-nya udah dapet ya. X-nya dapat 4, Y-nya dapat 0 gitu. Sekarang kita cari tipot sumbu apa? Sumbu Y, di mana apa? Di mana X-nya itu sama dengan 0 gitu kan ya. Oke, kita masukkan persamaannya bagaimana? X tambah 2Y sama dengan 4. Masukkan X-nya 0, berarti 0 tambah 2Y sama dengan 4. 0 tambah 2Y pasti hasilnya 2Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 dibagi 2. Berarti Y-nya nilainya adalah 2. Oke, berarti X, Y. X-nya dapat 0, Y-nya dapat 2. Nah, jadi tipotnya ada 2 ya, 4,0 sama 0,2. Kita bikin garisnya. Ya. Di sini berarti 1, 2, 3, 4. Ya, ini 4. 1, 2. Ya, gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini 4,0. Nah, terus ini 4,0. Oke, berarti kan yang pertama kita dapat 4,0, X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Terus kita dapat yang kedua adalah 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Oke, ini ya. Kita garisin sekarang. Dah, gitu ya. Nah, sekarang kita cari arsirnya kemana? Karena di sini mintanya kurang dari, berarti arsirnya kemana kira-kira? Ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Ya udah, arsir aja ke bawah. Oke, gitu ya. Ngerti ya? Insya Allah ngerti sampai sini gitu. Oke, kalau misalkan sudah mengerti ya, Ibu cukupkan sampai sini ya pertemuan kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.